Netanyahu runtuh. Tentara Israel merengek minta pulang dari Gaza. Kelelahan dan kebangkrutan moral IDF. Kepemimpinan Benjamin Netanyahu makin terguncang. Tentara IDF merengek ke media agar bisa keluar dari Gaza, mengaku lelah fisik dan mental. Apakah ini pertanda keruntuhan total mesin perang Israel? Suara tangisan tentara, jeritan kelelahan, dan permohonan mereka yang ingin pulang ke rumah. Inilah yang kini menggema dari balik puing-puing jalur Gaza. Tentara-tentara Israel yang dulunya digambarkan sebagai pasukan tak terkalahkan, kini menangis di depan media. Mereka bukan hanya kalah secara fisik, tapi juga secara moral. Ini bukan kisah fiksi. Ini kenyataan pahit yang kini dihadapi militer Israel, pasukan IDF, dan yang paling mencolok, pemimpin tertinggi mereka, Benjamin Netanyahu. Di saat para tentara memohon untuk ditarik keluar, Netanyahu justru hilang arah. Ia kini menghadapi tekanan politik, tekanan internasional, dan tekanan dari rakyatnya sendiri. Apakah ini akhir dari dominasi Israel di Gaza? Apakah ini awal dari keruntuhan total Netanyahu? Gaza, 2 Agustus 2025. Saat mata dunia mulai beralih ke krisis-krisis baru, para tentara Israel justru mulai angkat suara. Bukan untuk menyatakan kemenangan, tapi untuk merengek ingin keluar dari Gaza. Dalam wawancara yang disiarkan oleh media Israel Haaretz, tentara-tentara cadangan IDF secara terang-terangan mengungkapkan betapa mereka sudah tak sanggup lagi. Salah satunya berkata, "Saya tidak akan kembali ke Gaza setelah tur ini. Saya sudah selesai." Orang-orang tidak mengerti apa itu kelelahan, lelah, frustrasi, ketakutan. 3 kata yang kini menggambarkan wajah para tentara Israel. Selama berbulan-bulan mereka ditugaskan di Gaza tanpa kejelasan arah, tanpa strategi yang masuk akal, dan tanpa harapan akan kemenangan. Bahkan dalam tur pers resmi yang digelar oleh IDF sendiri di Beit Hanun, utara Gaza, wartawan menyaksikan langsung para tentara yang hampir kehilangan akal. Mereka tidak hanya lelah berperang. Mereka lelah melihat kenyataan bahwa perang ini tidak menghasilkan apa-apa. Salah satu momen paling memalukan terjadi saat 2 perwira memberikan instruksi lewat radio untuk menembak secara acak, hanya agar videografer bisa merekam pertempuran. Apakah ini perang? Atau hanya pertunjukan? Dan yang lebih mencengangkan, IDF kini menarik mundur Divisi ke-98 dari Gaza. Divisi elit yang dikenal sebagai kekuatan utama justru kini kelelahan dan ditarik pulang. Divisi ke-98 adalah simbol dari Operasi Kereta Gideon, operasi besar yang dimulai pada Mei lalu, dan disebut-sebut sebagai kunci keberhasilan militer Israel untuk menghancurkan Hamas. Namun, apa hasilnya? Puluhan perwira dan tentara tewas. Strategi tidak berhasil. Tawanan tidak berhasil dikembalikan. Hamas justru semakin kuat dengan taktik gerilya dan serangan mendadak. Dalam beberapa pekan terakhir, wilayah Khan Yunis, Beit Hanun, dan lingkungan Syujaiyah di Gaza menjadi saksi bisu dari operasi balasan besar-besaran dari Hamas, termasuk penyergapan, serangan terhadap jalur logistik, hingga ledakan kendaraan militer yang menewaskan perwira tinggi IDF. Channel 12 Israel bahkan mengutip Komandan Komando Selatan yang menyebut perang ini sebagai panjang, sulit, dan melelahkan. Tapi siapa yang memaksakan perang ini terus berlanjut? Jawabannya hanya satu, Benjamin Netanyahu. Kini semua mata tertuju pada sang Perdana Menteri. Ia yang selama ini bersikeras menolak gencatan senjata. Ia yang menolak semua seruan dunia untuk mengakhiri penderitaan Gaza. Tapi kini justru tentaranya sendiri yang menyerah duluan. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 30% pasukan cadangan ditarik, operasi besar dihentikan, dan bahkan dipertimbangkan untuk sepenuhnya mengalihkan strategi ke operasi defensif. Pakar militer Lebanon, Brigadir Jenderal Elias Hanna, mengungkapkan bahwa Israel kini mulai mengubah strategi militer menjadi strategi politik. Ia menyebut bahwa pasukan khusus bahkan kini digunakan seperti pasukan infanteri biasa, di luar fungsi dan pelatihan mereka. Ini bukan taktik baru. Ini adalah tanda ketidaksiapan dan keterpaksaan. Hanna juga menyebut bahwa perubahan ini bisa jadi merupakan sinyal akan adanya negosiasi baru setelah utusan Amerika Serikat Steve Witkoff tiba di Israel. Dengan kata lain, Netanyahu dipaksa mengalah. Tapi karena egonya terlalu tinggi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Tanda-tanda keruntuhan Benjamin Netanyahu tidak hanya datang dari medan tempur. Bahkan dari dalam negeri, tekanan demi tekanan menghantamnya. Kegagalannya dalam mengembalikan tawanan, kegagalannya dalam menghancurkan Hamas, dan kegagalannya menjaga moral pasukan IDF. Semuanya kini menjadi bumerang. Dan rakyat Israel mulai mempertanyakan, apakah Netanyahu masih layak memimpin?
Kabar terbaru menyebutkan bahwa setelah operasi Gideon gagal, Israel bahkan mempertimbangkan alternatif ekstrem, seperti pengepungan total Gaza hingga memaksa penduduknya berpindah ke selatan. Sebuah tindakan yang dikutuk oleh banyak negara, termasuk sekutu lama seperti Uni Eropa dan beberapa fraksi dalam Kongres AS. Sementara itu, di lapangan, pejuang Hamas masih terus melakukan perlawanan. Bahkan beberapa sel besar yang bersenjata lengkap kini mampu menyergap jalur logistik IDF. Dalam satu penyergapan di Khan Yunis, pejuang Palestina nyaris membunuh dan menangkap sejumlah besar tentara Israel. Sebuah video penyergapan di Rafah pun dirilis, memperlihatkan kendaraan militer Israel meledak karena bom ranjau. Dan yang paling memalukan, Brigade Qassam merilis video berisi ajakan kepada tentara Israel untuk menyerah atau dibunuh. Ini bukan hanya peringatan, ini penghinaan terbuka terhadap kekuatan militer yang dulu disegani dunia. Kini, sejak 7 Oktober 2023, 898 tentara Israel telah tewas. Angka yang mungkin masih lebih kecil dibanding kenyataan di lapangan. Ketika pasukan elit mulai merengek ingin pulang, ketika strategi militer berujung kegagalan total, dan ketika sang pemimpin mulai kehilangan dukungan, maka kita tahu, satu hal sedang terjadi, keruntuhan dari dalam. Benjamin Netanyahu pernah dijuluki sebagai Iron Man Israel. Tapi hari ini, ia tampak seperti pemimpin yang kehilangan arah dan moralitas. Perang ini bukan hanya menghancurkan Gaza, tapi juga menghancurkan wajah Israel di mata dunia. Dan yang lebih menyakitkan bagi Netanyahu, kehancuran itu datang dari dalam negerinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Netanyahu akan jatuh sebelum Gaza benar-benar terbebas? Ataukah ini hanya permulaan dari keruntuhan total mesin kekerasan yang selama ini menguasai Timur Tengah? Kita akan lihat bersama. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri dan siapa yang runtuh.